Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 Bahasa Indonesia dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 1 pembahasannya dengan judul Sudah Besar. Di halaman 13 sampai dengan 16 kita akan belajar fobia. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, Karina mau mengingatkan kalau mau join les bahasa Inggris dengan Karina, adik-adik bisa tanya-tanya dulu lewat DM IG atau bisa cek paket yang ada di formulir pendaftarannya ya, bisa dilihat dulu. Nah, nanti linknya Karina sudah taruh di kolom deskripsi. Kita mulai ya. Kita akan menyimak di sini ada bacaan, judulnya fobia. Fobia adalah ketakutan yang berlebihan terhadap benda atau keadaan tertentu yang dapat menghambat kehidupan penderitanya. Contoh fobia adalah ovidiofobia, fobia terhadap ular, kaulrofobia, fobia terhadap badut. Ada ya adik-adik yang takut sama badut. Lalu ada arachnofobia. Ini fobia terhadap laba-laba. Ada juga astrafobia. Ini fobia terhadap guntur dan kilat. Apa yang dapat kalian lakukan jika teman kalian mengalami gejala fobia? Bantulah agar dia bisa tenang, misalnya dengan memeluknya, mengajaknya menjauh dari benda yang membuatnya takut, atau mengalihkan perhatiannya ke hal lain. Nah, gejala fobia itu biasanya jantung berdebar keras, jadi deg-degan gitu ya adik-adik. Lalu tubuhnya gemetar, menangis, leher terasa tercekik, mual, selalu ingin buang air kecil, sesak nafas, kemudian sakit kepala hebat, dan masih ada lainnya. Jadi jangan suka meledek teman adik-adik yang fobia ya. Mentang-mentang misalnya, laba-laba kecil aja kok takut. Nah, karena fobia itu memang tidak terlihat, tetapi gejala ketakutannya seperti yang kita sudah baca di sini ya. Nah, adik-adik kita lanjut ya. Kita jawab pertanyaan berikut ini ya dari teks fobia tadi. Apa perbedaan ketakutan biasa dengan fobia? Perbedaan ketakutan biasa dengan fobia adalah kalau ketakutan biasa itu tidak sampai panik. Jadi hanya takut aja, takut gitu ya. Namun jika fobia ketakutannya disertai panik sehingga tidak bisa terkontrol yang disebabkan oleh ketakutan yang berlebihan. Makanya tadi gejala-gejalanya itu sampai ada yang kayak terasa tercekik padahal nggak ada yang nyekek ya adik-adik ya. Makanya jangan suka meledek teman kita yang seperti itu ya. Yang kedua, apakah di antara kalian atau orang yang kalian kenal ada yang mengidap fobia? Kalau ada, coba jelaskan fobianya apa. Misalnya, ibu saya mengidap fobia terhadap hewan yaitu ular misalnya. Atau contohnya misalnya Karina fobianya terhadap laba-laba atau kecoa dan hewan lainnya ya. Kemudian berikutnya, nomor 3, apa yang harus dilakukan jika teman atau saudara kalian mengalami serangan fobia? Kalau ada, bahkan misalnya teman atau keluarga mengalami serangan fobia, maka saya berusaha menjauhkan penyebabnya, membawa ke tempat yang tenang dan berusaha mengalihkan pemikirannya. Yang keempat, carilah informasi tentang fobia di buku ensiklopedia atau di internet, tuliskan jenis-jenis fobia yang kalian temukan dan artinya. Karina temukan beberapa. Yang pertama ada akrofobia, yaitu takut terhadap ketinggian. Kemudian ada klaustrofobia, ini rasa takut terhadap ruang tertutup atau sempit. Ada aviofobia, ini rasa takut terbang. Ada dentofobia, rasa takut terhadap dokter gigi. Adik-adik di sini siapa yang takut sama dokter gigi? Ini namanya dentofobia ya. Waktu kecil Karina juga pernah seperti itu. Tapi harus dilawan karena pemeriksaan gigi itu untuk kesehatan ya. Kemudian ada hemofobia, ini fobia darah. Jadi kalau ngeliat darah itu dia takut ya, atau karena cedera ya yang menyebabkan kita berdarah. Ada juga arachnofobia, ini fobia laba-laba. Sinofobia, fobia terhadap anjing. Lalu ovidiofobia, fobia terhadap ular. Nyctophobia, fobia terhadap situasi kegelapan ya. Nah, adik-adik,
Baca kembali cerita tak muat lagi dan cerita suka dan tidak suka. Adakah kata-kata yang baru bagi kalian? Dapatkah kalian menebak artinya? Nah, buat tabel seperti di bawah ini ya. Nah, yang di sini Karina buat yang pertama polkadot ya. Mungkin jadi petunjuknya adalah kolom pertama kata barunya apa, lalu arti menurut perkiraan adik-adik apa, lalu setelah adik-adik lihat di kamus ternyata artinya apa ya. Karina buat perkiraannya sesuai pemahaman Karina ya, ceritanya ya. Yang pertama tadi polkadot, belang-belang ya. Lalu arti menurut kamus, corak pada kain yang berbentuk bulatan, berbagai ukuran dengan jarak yang sama, biasanya di atas dasar yang polos. Lalu ada favorit, ini artinya kesukaan, orang yang diharapkan, dijagokan, diunggulkan untuk menjadi juara. Lalu ada mengelak, ya perkiraan saya adalah menghindar, artinya. Lalu menurut kamus, menghindar, menyisi supaya jangan kena, bisa pukulan atau serangan. Kemudian ada mematut diri, ya ini artinya berdandan, mengatur supaya baik, memperbaiki. Lalu ada sepupu, ini saudara perempuan, saudara senenek, anak dari dua bersaudara atau saudara misan. Lalu mengoleksi, perkiraannya adalah mencari, arti di kamus mengumpulkan menjadi satu, menjadikan barang-barang sebagai koleksi. Lalu hobi, ini perkiraannya adalah kegemaran. Menurut kamus, kegemaran, kesenangan istimewa pada waktu senggang, bukan pekerjaan utama. Oke, masih ada lagi, ada panik ya. Perkiraan saya adalah takut. Menurut kamus, ternyata bingung, gugup, atau takut dengan mendadak sehingga tidak dapat berpikir dengan tenang. Lalu ada fobia, ya ini ketakutan. Ketakutan yang sangat berlebihan terhadap benda atau keadaan tertentu yang dapat menghambat kehidupan penderitanya. Lalu berkonsultasi, ya perkiraan saya adalah bertanya. Menurut kamus, bertukar pikiran atau meminta pertimbangan dalam memutuskan sesuatu, bisa tentang usaha dagang dan sebagainya. Lalu ada psikolog, ya perkiraannya adalah ahli jiwa. Menurut kamus, ahli psikologi. Lalu ada terapi, ya perkiraannya adalah pengobatan. Menurut kamus, usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit, pengobatan penyakit dan perawatan penyakit. Nah itu ya adik-adik ya, ada 12. Sekarang perhatikan kata-kata baru yang kalian dapat dari teks tak muat lagi dan suka dan tidak suka. Buatlah 10 kalimat menggunakan kata baru tersebut di buku tulis adik-adik. Karina buatkan contohnya ya, karena Karina ada 12 tadi contohnya, maka Karina buat 12. Yang pertama, tadi katanya adalah polkadot ya. Karina akan garis bawahi kata yang ada di tabel sebelumnya. Benny mengenakan kemeja polkadot. Lalu yang kedua kalimatnya, makanan favorit Siti adalah bubur ayam, favorit. Wawan mengelak ketika ditanya Bu Guru, mengelak ya. Lalu Dayu mematut dirinya di depan cermin. Ini contoh mematut diri. Benny memiliki seorang sepupu bernama Budiman, sepupu ya. Lani mengoleksi beberapa ikat rambut, mengoleksi. Yang kalimat ketujuh, Edo memiliki hobi bermain bola, ini hobi. Aku panik ketika kucingku di rumah tidak ada, panik. Kemudian Udin fobia terhadap tempat yang tinggi, ini fobia. Pasien sedang berkonsultasi dengan dokter gigi, berkonsultasi. Budia dikenal sebagai seorang psikolog. Nah, yang ini itu psikolog. Nenek menjalani terapi agar matanya sembuh dari katarak. Ini contoh kalimat terapi. Nah, adik-adik, pembelajaran kita sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa yang mau les dengan Kak Rina bisa tanya-tanya di DM Giga dulu. Atau bisa juga lihat dari paketnya yang ada di formulir pendaftarannya ya. Linknya sudah Karina taruh di kolom deskripsi. Yuk kita subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.